Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, penontonnya Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey. Bersama dengan spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan yang akan berbagi informasi sebuah ramalan 3-in-1-nya Kimacan untuk mengungkap lebih lanjut tanda-tanda orang yang akan menjadi kaya raya. Iya. Gitu ya Ki ya. Iya. Waduh, semoga aja Mas Jadil ada tanda-tandanya ya Ki ya. Amin. Amin. Moga aja Mas Ukakelin juga ada ya. Amin. Semoga penontonnya Pintu Misteri semuanya yang mengiringi Pintu Misteri mempunyai tanda-tanda tersebut. Amin ya Allah. Amin amin amin. Namun sebelum itu Mas Jawid ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk penontonnya Pintu Misteri yang sudah support Pintu Misteri sampai saat ini, terus mengiringi, meluangkan waktunya untuk Pintu Misteri yang berada di mana-mana. Ada yang di Belanda, ada yang di Inggris, ada yang di Afrika, Australia, England udah ya, Inggris ya, Belanda udah, Prancis, berada di Dubai juga ada, Malaysia, Thailand, Singapura, Hong Kong, China, Vietnam, Taiwan, Vietnam ada juga ya. ada. Wes pokoknya Masya Allah tabarakallah, Hong Kong juga ada. Waduh, Ya. kakak-kakaknya Mas Jawid yang berjuang untuk pahlawan negara dan juga pahlawan devisa Ya. gitu ya, dan juga pejuang keluarga itu ya. Dan juga untuk penonton yang berada di dalam negeri ini pun tersebar dari pelosok ke pelosok gitu ya Ki ya. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah. Terima kasih semuanya sudah mendukung, mengiringi Pintu Misteri sampai saat ini. Semoga saja kakak-kakak semuanya selalu diberikan ketenangan hati dan pikiran, selalu diberikan kekuatan tangan, kaki, bahu, pikiran dan mentalnya dalam menjalani kehidupan. Selalu diberikan optimis yang tinggi untuk menggapai, meraih cita-cita, doa-doa dan harapan-harapannya. Betul. Mas Jawir doakan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa ini selalu menjaga, melindungi, mengiringi kakak-kakak semuanya. Dan juga untuk saudara-saudaranya Mas Jawir yang tak terlihat, saudara-saudaranya Kimacan yang tak terlihat, terima kasih banyak ya sudah mengiringi kami sampai saat ini. Kami hanya bisa mendoakan semoga saja selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang melakukan proses untuk naik tingkatan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Matur lembah nuwun. Ada tambahan boten Ki? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, terima kasih telah mengiringi kami sampai saat ini. Ya. Saya lihat kolom komentar di Pintu Misteri selalu baik-baik semua. Alhamdulillah. Ya, komentarnya saling bersaut-sautan satu sama lain. Pertahankan sifat positif kalian di sana. Pertahankan pikiran dan jari jemari untuk mengerti. Pertahankan itu. Itu adalah tanda-tanda orang-orang yang positif. Amin ya Allah. Kalau misalnya ada kolom komentar di bawah yang membuat kalian negatif, jangan dibalas, biarin admin saja, biarkan admin yang eksekusi nanti. Betul. Siapa tahu dia cepat sadar dan siapa tahu dia bisa menerima. Betul. Biarin saja, kalian yang sudah positif saat ini dipertahankan. Karena tidak gampang untuk mempertahankan yang namanya aura positif. Tidak apa-apa belajar dari yang namanya komentar. Akhirnya nanti bisa menghargai orang di luar sana, berbuat baik. Gak apa-apa sekarang. Tahunnya tahun karma, yang mana di tahun 2022 ini apa yang kalian buat itu yang kalian dapat. Ya, kalaupun kalian belum bisa untuk sedekah di luar sana, paling tidak kalian bisa berbuat baik di kolom komentar, di orang-orang terdekat. Betul, dan bisa sedekah bersama Pintu Misteri. Kan menonton sudah ikut partisipasi sedekah bersama 10% dari pendapatan YouTube lah ya. Betul. Kemudian sekali Mas Jawi ya. Jadi untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang pejuang-pejuang rupiah ya, pejuang rupiah, pejuang keluarga, pahlawan devisa di luar negeri sana, hanya bisa mendoakan buat kalian semoga kalian di luar sana diberikan kesehatan dan kesehatan, dilancarkan rezeki kalian, diberikan ketenangan hati dan pikiran,
diberikan orang-orang baik mendampingi kalian. Amin, dan juga dijauhkan orang-orang jahat. Amin. Kenapa dijauhkan orang-orang jahat? Padahal kemarin itu dia dekat sekali dengan saya, berarti Tuhan sayang sama kamu. Leres. Jangan sampai terjadi sesuatu ke kamu, Tuhan telah menyingkirkan orang itu. Jadi kalau misalnya ada dari saudara-saudaraku yang mempunyai teman baik tiba-tiba menghilang, nggak apa-apa. Jangan disesalin, jangan dikejar-kejar, biarkan saja. Itulah cara Tuhan untuk memisahkan kalian berdua sebelum terjadi sesuatu. Laras gimana? Untuk saudaraku di luar sana yang permasalahan tidak selesai-selesai, rumit aja tidak kelar-kelar, semoga diberikan kelancaran untuk urusan kalian. Diberikan jodoh yang baik. Amin ya Allah. Diberikan anak yang selama ini diingin-inginkan. Betul, Ki. Ya, selalu berdoa, berusaha, dan juga berbuat baik di sekeliling kita. Amin ya Allah. Saya yakin sekali orang-orang yang menonton di sini calon-calon sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Pertahankan positif kalian. Oke, laras, Ki. Baik. Untuk hasil Rogo Sukmo kemarin, ini saya ada Leo yang ada di Medan. Oh, Leo di Medan. Ya, Leo Medan ini wanita. Ya, dia berumah tangga. Maaf, dulunya sempat menjadi wanita malam. Yang mana dia sering sekali pasang susuk kiri kanan atas bawah belakang. Pada waktu itu. Sebelum dia menikah dan punya anak satu sekarang. Tuntutan kerja. Tuntutan harus ya. Soalnya masuk akal dulu katanya. Ya, kalau kerja seperti itu ya, apapun pekerjaannya di sana ya. Untuk si Leo Medan, ya, si Leo Medan dia coba untuk like, komen dan share dengan komennya seperti ini. Ki Macan, tolong lihatin apa yang ada di tubuhku. Ya, dan akhirnya saya datang ke sana, saya lihat apakah kebenaran yang ada. Ya. Kebenarannya seperti itu. Ternyata susuk itu ada 36 susuk. Dari emas, kantil, berlian, dan juga bulu perindu. Wow. Ya. Jadi sebanyak itu susuk yang ada di tubuhnya. Pada saat itu dia primadona. Dan akhirnya dilamar dengan tamunya sendiri. Ya. Dan sudah menikah, dan ternyata dia sudah tidak berkomunikasi lagi yang namanya dengan dukun itu. Dan akhirnya susuk yang di dalam tubuhnya itu menyakitin si Leo Medan tersebut. Ya, saya sudah makan pantangan-pantangannya. Nah, pantangan-pantangan itu kata dukunnya kan akan lepas, tapi kenyataannya itu masih bersarang di tubuhnya. Nah, ya itu. Dan yang mana kalau setiap malam itu dia selalu mimpi buruk dan mengigau. Dan juga kalau misal lagi mengendarai mobil, dia sering ada bisikan-bisikan untuk menabrak orang. Astagfirullahaladzim. Dan juga ada bisikan untuk membunuh anaknya. Astaga, ya Allah. Seperti itu. Jadi efek dari susuk itu sebenarnya awalnya kalian bisa menikmatin dari awalnya bagus ya, awalnya bagus itu. Lama-lama kalau tidak terurus, apalagi sudah putus kontak dengan dukun, itu efeknya akan buruk sekali untuk kehidupan kita. Betul itu, Ki. Dan akhirnya saya masuk di dalam bawah sadarnya, masuk di dimensinya untuk berkomunikasi langsung, apakah ini akan kamu lepaskan? Saya ikhlas untuk melepaskannya. Ya Allah. Tapi saya bilang itu berarti kalau misalnya nanti saya lepaskan semuanya, saya tarik semuanya, kamu harus menyantunin yang mana janda-janda terbengkalai sebulan 7 orang. Sebulan 7 orang. Ya Allah. Dan dia menyanggupkan untuk berapa lama, Ki Macan? Untuk 7 bulan ke depan. Mau tisu? Boten. Iya, mesti 7 bulan ke depan. Jadi iya, tahu usah. Wah, kurang ajar jadi ke depan, dan akhirnya dia menyetujui itu. Dan juga dia juga saya bilang berada ya Mas Jawi ya. Jadi kalau untuk 7 orang janda-janda dalam 1 bulan itu cukup lah untuk dia. Ya. Akhirnya saya angkat semuanya, saya tarik dan saya kembalikan ke alam astral untuk dia kembalikan lagi. Jangan sampai ada satupun yang hinggap di tubuh ini. Akhirnya dan dia pun menyetujui si Leo Medan itu.
Itulah akhirnya siapapun yang bekas saya lakukan Rogo Sukmo di sini, saya akan mengontrol. Saya akan mengontrol bagaimana kemajuannya, apakah dia sungguh-sungguh, apakah sudah sembuh, gitu loh. Saya akan mengontrol itu semuanya. Oke, baiklah. Jadi pelajaran yang akan saya dapat dari Leo Medan tersebut, hati-hati sekali untuk kalian terjun di dunia mistik, apalagi menanam yang namanya susuk. Susuk itu adalah media yang mana si astral bisa masuk dalam sana dan bisa bergerak kemana-mana sehingga membuat pancaran aura kalian bagus betul. Tapi efeknya kalian harus juga tahu seperti apa. Nah itulah salah satunya. Jadi hati-hati sekali yang akan ingin memasang susuk dan sudah memasang susuk. Ya kalau sudah memasang susuk, ya kalau mau bersihin. Ya, dengan yang masangnya ya, biar tahu itu udah bersih atau tidak, seperti itu. Itu yang kita ambil pelajaran dari Leo Medan. Waduh, ini Mas Harit, Mas Jafir, Mas Jafir terharu itu karena di saat bukan karena mereka menyantuni, tetapi tujuannya itu tadi dimana dia udah ikhlas dan menyanggupi untuk menyantuni 7 janda itu tadi loh ya. Sebulan itu 7 janda dan selama 7 bulan. Ini untuk si Leo yang di Medan mungkin harus menyanggupi, dan ini yang sudah menyanggupi Leo Medannya sudah menyanggupi, jangan sampai bolong, apapun nanti jangan sampai bolong ya Ki ya. Dan apa yang dilakukan sama Ki Macan ini pun juga tadi Ki Macan bilang akan terus mengontrol gitu ya Ki ya. Mas Jawir juga terharu juga karena ada beberapa yang WA admin yang admin tunjukkan ke Mas Jawir itu beberapa yang sudah dibantu sama Ki Macan, dia merasakan bahwa Ki Macan juga sudah mengontrolnya. Sampai si kakak yang itu ya. Jadi ada beberapa orang yang saya kontrol di sini ya. Saya tidak mengharapkan imbalan yang namanya terima kasih. Diterima kasih yang alhamdulillah, tidak diterima kasih pun juga alhamdulillah. Yang penting niat saya di sini membantu saudara-saudaraku di luar sana. Betul. Ya, menuntun ayo sebelah sini loh jalan sebenarnya gitu loh. Gitu lah. Jadi ada beberapa laporan dari admin Ki Macan, orang ini yang pernah Ki Macan bantu, apa betul atau iya? Dia mengucapkan terima kasih alhamdulillah. Tapi ada yang tidak mengucapkan terima kasih karena dia tidak tahu, dia tidak apa-apa. Enggak masalah gitu ya Ki. Yang penting niat saya di sini membantu mereka selagi saya sehat, selagi saya mampu dan selagi saya kuat, saya akan membantu. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja Ki Macan terus diberi kesehatan ya. Bagi kalian yang menginginkan untuk Rogo Sukmonya Ki Macan, silahkan tinggalkan jejak misteri kalian di kolom komentar video yang kita publish. Like dulu komennya itu, sertakan nama kalian, zodiaknya apa dan kotanya di mana. Jangan lupa terus di share. Jika sekali kalian melakukan upaya untuk share dan belum di Rogo Sukmo sama Ki Macan, sabar terus lakukan untuk komen-komennya dan share-sharenya. Pasti insya Allah akan berjodoh Rogo Sukmo dengan Ki Macan. Berjodoh. Gitu ya. Jadi pakai gini loh, apa namanya? Kalau cuma satu kali, Ki Macan gak datang, ya itu tadi berarti kalian termasuk manusia yang usahanya sedikit tapi minta hasil setinggi langit. Betul. Ya, usaha aja terus. Usaha terus, lama-lama itu bakal ada kok energi yang akan saya datangin di sana. Betul. Terus kalau orang yang juli, itu adalah teknik marketing. Enggak apa-apa kalau kalian bilang teknik marketing. Tetapi Mas Jawir yang berada di dalamnya tim Pintu Misteri insya Allah tidak akan mengada-ada. Apalagi kalau Mas Jawir sudah bilang demi Allah ya. Karena bukti dari WA admin itu tuh ada. Tapi buat apa mau di-share ke kalian yang nggak percaya ya? Nggak apa-apa, percaya silakan. Tidak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting niat saya di sini membantu orang-orang yang sedang membutuhkan di luar sana. Maka kita lanjut untuk melakukan ramalan mengetahui tanda-tanda orang yang akan menjadi kaya raya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang tanda-tanda orang yang akan kaya di kemudian hari. Ya, apapun hasil penerawangan saya di sini, kalau dia bagus buat kalian, buatlah sebagai motivasi kehidupan ke depan. Tapi kalau negatif buat kalian, buatlah waspada dan hati-hati ke depan. Jangan sampai itu terjadi. Laras. Ya. Nasib seseorang di sini tidak akan bisa berubah kalau seseorang yang tidak melakukannya sendiri. Laras, Ki. Jadi masih banyak kesempatan buat kalian untuk merubah nasib kalian dengan cara berdoa, beribadah, dan juga ikhtiar kita bekerja keras. Harus bekerja keras. Ya, ubahlah nasib Anda sekarang melalui hari ini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipinggirkan, mohon maaf. Panas ya? Berarti masih manusia. Oh, leres. Waduh. Bisa manusia Mas Jabir. Oh, kali senang sekali tuh. Iya, sebenarnya suka kalau Mas Jabir itu tersakitin aja. Baik. Suka. Jadi kalau buat kalian di luar sana, ini tidak khusus untuk yang sudah sukses sekarang ya. Ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang lagi kesusahan. Betul. Ya, kemungkinan ada tanda-tanda ini di kehidupan kalian. Selamat datang, akan ada kesuksesan di depan kalian. Betul. Ya, oke, baik. Kita akan tarik melalui kartu orakel. Ya. Di sini kartu orakel saya ada laki-laki yang sedang mengukir sesuatu di dalam gua. Jadi pesan alam semesta di sini buat kalian, ya. Kalau kalian mempunyai tanda-tanda yang mana kalian seorang pekerja keras, terus tekun, ikhlas, tulus mengerjakan sesuatu tanpa pamrih, itu akan ada kunci sukses di mata kalian di kemudian hari. Pertahankan itu semuanya. Semua impian-impian kalian, keinginan-keinginan kalian, insya Allah secepatnya itu akan terkabul. Asalkan kalian ikhlas, tulus dalam mengerjakan sesuatu. Bekerja keraslah sekuat mungkin. Waduh, ini tanda yang pertama itu apabila kalian pekerja keras, tekun, ikhlas. Waduh gitu ya, yeah. Kemudian tidak mudah untuk mengeluh. Ini salah satu kunci untuk sukses ke depannya. Banyak loh Ki sebenarnya itu cerita-cerita di balik orang-orang sukses. Iya, itulah ceritanya. Kalau kalian itu nonton di YouTube atau di sesuatu itu, contohnya itu sambal buruh di Surabaya, itu diawali dia itu dengan buruh cuci loh. Kenapa sekarang dia sampai bisa punya mall sendiri? Ya karena ketekunan dan keikhlasan. Ya. Dia tidak berasal dari orang yang sudah kaya. Iya. Tetapi Burudi, mohon maaf kalau aku ngambilnya Burudi, sambal Burudi soalnya enak sambal lirek. Dan kemudian inspiratif, walaupun dia jadi buruh nyuci dari satu ke tempat yang lainnya. Wow, tuh dia tekunnya kurang apa? Jadi kunci orang sukses itu ya kerja keras. Kecuali kita anak orang kaya yang dari warisan nggak perlu kerja keras. Lah iya itu. Tapi ya walaupun itu warisan, kalau nggak bekerja keras nanti diambilnya ya habis. Ya, kalau misalnya warisannya di 2 gunung, orang gunung. Oh tapi lek bolo tentarane wake ya digrogoti entek juga. Ya. Jadi kalau ada tanda seperti itu, berarti kalian masuk kategori ini. Masih banyak tanda-tandanya. Yes. Oka, udah termasuk satu kategori itu belum? Insyaallah. Ya, oke. Kita lihat lagi. Ya. Sudah bisa menabung. Sudah bisa menabung. Ya. Sudah bisa menabung, sudah bisa menurunkan ego, gengsi, gaya hidup. Dan juga hemat. Hemat itu emang pangkal kaya. Tapi di sini hemat bukan pelit ya, itu beda. Hemat dengan pelit beda. Kalian banyak uang makanya cuman bubur aja. Kalau ini enggak. Ini hemat benar-benar yang untuk kebutuhan. Bukan keinginan. Ya. Di sini jadi kalau kalian udah termasuk situ, siap-siap.
kalian akan bisa menuju kesuksesan. Waduh. Jadi di sini ini kalian dites seperti ini Mas Jabir. Biasanya kalian gaji 2 juta itu cukup. Tiba-tiba kalian gaji 5 juta itu kurang. Nah, itulah gengsi gaya hidup kalian tinggi. Jadi agak susah kalau untuk menjadi orang-orang sukses. Menabung aja susah. Menyisihkan, anggap itu uang tidak ada. Betul. Pas pada saat udah kepepet, udah nggak ada lagi channel, ketok. Jangan itu ada uang saya. Itu ada uang saya, seperti kalian mempunyai tabungan di ATM tapi gatal. Itu ya. Jadi harus bisa mengontrol ego, gengsi dan gaya hidup. Waduh, gila ya Rek ya, udah dijelasin panjang lebar sama Ki Macam. Ternyata pun juga harus menabung, hemat. Ngono ya Ki ya. Iya. Hemat dan bukan pelit. Berarti membelanjakan uangnya sesuai dengan kebutuhan, bukan gaya hidup, bukan keinginan. Ada ya Ki ya. Mantap. Kemudian Ki. Iya. Di sini pesan alam semestanya sangat unik ya. Jadi kalian bisa introspeksi diri sendiri. Orang-orang yang calon orang kaya, selain dia bekerja keras, dia pintar sekali memasukkan uang-uangnya dengan tepat. Seperti apa? Dia lebih baik memilih kredit rumah daripada dia kredit mobil. Karena kalau rumah itu setiap tahun akan naik, tapi kalau dia kredit mobil itu setiap tahun pasti turun. Jadi orang kaya, orang sukses di luar sana, dia selain bisa kerja, otaknya pun mikirnya logis, pintar. Pintar ya. Dan pemikiran. Dan sebentar lagi ada salah satu. Jadi kalau ciri-ciri orang kaya atau sukses dengan orang-orang yang biasa aja, kalau dia dapat bonus tahunan, misalnya 10 juta, 15 juta. Kalau orang-orang pintar, dia akan membuat uang itu berlipat-lipat ganda dengan cara mengembangkan. Tapi kalau orang-orang keterpurukan, miskin dan sedikit bodoh, dia kalau dapat uang seperti itu, dia langsung beli handphone yang harga paling tinggi. Jadi semoga para saudara-saudaraku di luar sana, nanti kalau ada uang mendadak, ada uang kaget atau uang bonus segala macam, pergunakan dengan baik. Jangan ikuti gaya hidup yang tidak ada habisnya. Betul. Solusi yang diberikan sama Ki Macam memang bagus juga, terutama Mas Jawir sangat menyetujui pinter untuk melakukan menyalurkan uangnya itu ke hal yang tepat. Investnya pun juga kalau melakukan perbandingan antara mobil dan tanah ataupun rumah, lebih baik rumah. Gitu ya Ki ya. Karena kalau untuk kendaraan pasti kan harganya turun. Atau mungkin belum bisa untuk tanah atau rumah, emas. Gitu ya Ki ya. Mantap Rek. Gitu ya. Jangan terkecoh dengan pilihan. Betul. Kadang-kadang manusia terjerat hutang itu karena pilihan kalian itu salah. Tidak jangka panjang. Jadi akibatnya lubang sini ada, lubang depan ada, baru bernapas lubang lagi ada. Itu ya. Jadi hati-hati untuk orang-orang kaya itu pintar dan tidak peduli mau dinilai seperti apa sama orang yang lain. Betul. Ki ya. Di sini gambarnya keluar, tapi di vision itu tidak keluar. Oke, tanda-tanda orang kaya. Ini yang harus kalian ketahui. Mereka mempunyai mimpi yang tinggi. Jadi kalau kalian suatu saat mematahkan mimpi teman kalian, fix kalian itu bakal menjadi melarat. Misalnya teman kalian lagi bilang, saya akan punya usaha ini, saya akan bekerja di gedung itu, saya akan punya ini. Biarkanlah mereka bermimpi, karena mimpi itu membuat motivasi mereka. Sedangkan kalian sendiri tidak ada mimpinya. Itulah, banyak mimpi. Orang-orang yang kaya raya kedepannya itu banyak mimpi karena banyak tujuan mereka. Lain hal kalau misalnya orang banyak mimpi ternyata dia tidur saja. Waduh, itu berarti tidurnya kemiringan, kalian bangunin. Ngiler sayang.
berarti bermimpilah setinggi langit. Ya. Tetapi di balik mimpi itu kalian pun juga harus semangat, punya optimis dengan perjuangan. Ya. Bukannya kalian malah bermimpi setinggi langit tapi kalian tidurnya ngambil ngecas sambil miring. Iya. Males-malesan ibaratnya. Iya. Iki ya. Betul. Wes ora apa-apa mimpi setinggi langit tetapi kalian tetap berjuang. Berjuangnya seperti apa ya, dengan cara berjuang keras. Kalau bekerja yang keras, usaha yang rajin. Iya. Gitu ya Ki ya. Betul. Nanti pasti semesta akan memberikan jalannya untuk bisa meraih mimpi tersebut. Betul. Mantap ya Rek ya. Mantap Ki. Kemudian Ki Macan. Iya. Ya. Di sini kata oracle saya mengatakan tsunami, wake up. Kalian harus bangun. Bangun potensi kalian. Bangun semangat kalian. Bangun juga harapan kalian yang sedang saat ini terpuruk. Ya. Potensi harus berkembang. Kalian harus banyak-banyak belajar ilmu yang ada di sosial media sekarang. Betul. Banyak sekali yang kalian perlukan di sosial media, itu banyak, apalagi Betul. YouTube ya. Betul. Banyak sekali yang pengen kalian ketahui, di situ juga ada. Banyak potensi. Jadi tidak ada kata terputus untuk belajar. Jangan banyak-banyakin nonton yang namanya film yang kalian tidak dapat makna dari kehidupan kalian. Malahan kalian kepoin yang namanya akhir cerita dari film itu. Mau sampai kapanpun tidak akan ada habisnya. Lebih baik kalian belajar, mengasah ilmu kalian, menggali ilmu-ilmu baru, ya. Apalagi main game. Game cuman merangsang penasaran kalian saja. Habis itu kalian penasaran lagi, tidak ada habisnya. Carilah ilmu yang bisa menuntut kalian ke atas, bukan menonton, ya. Film, game saya tidak sarankan di sana untuk kemajuan kalian, karena film sama game hanya memancing emosi yang namanya penasaran. Tapi ilmu, kamu sebanyak apapun pengetahuan yang kalian dapat itu bisa dipergunakan suatu saat nanti. Betul. Dan ini juga banyak juga kok untuk sesuatu hal, ibaratnya usaha kuliner yang sukses itu hasil dari dia cuma nonton di YouTube. Banyak ya Ki. Banyak sekarang. Banyak sekali mereka pun, yang penting kan dia punya keinginan, niat dan pinter memadankan, dan feelingnya, kreatifnya itu dia main. Jadi potensinya itu dikembangkan. Ya, apalagi si Oka, kalau saya lihat ya. Kalau waktu kosong dia buka YouTube balet. Oh, jadi pemain balet? Iya, lentur. Jadi yang kamu dalamin itu sampai kayak gitu. Sampai nekuk kayak huruf S. Iya. Sekarang kan dia udah S. Ya, perdalam. Perdalam baca mana? Ayo masuk kakeling balet. Sekarang zamannya yang mana hobi bisa menghasilkan cuan, sayang. Betul. Ya, tidak menutup kemungkinan buat kalian yang lagi terpuruk sekarang, yang lagi susah sekarang, yang lagi di bawah sekarang, banyak potensi untuk naik ke atas. Asalkan kalian bisa menggali itu. Betul. Jangan stuck di situ saja. Kalau misalnya kalian di bidang ini, cari tahu gimana mau mengembangkan lagi, itu akan naik. Pasti ya Ki ya. Karena ada usahanya. Ya. Terus kemudian Ki ada lagi Ki. Iya. Ini yang terakhir Mas Joy. Oke. Harus berani keluar dari zona aman. Ya. Lihat potensi-potensi di luar sana. Cari orang-orang baru untuk memperbaiki zona-zonamu. Ya. Banyak bergaul dengan orang-orang baru. Karena rezeki itu datang dari orang-orang baru nantinya. Betul. Ya. Jadi ini yang terakhir adalah berarti kurang lebihnya itu keluar dari zona aman ini, menambah apa ya, ruang sosialisasinya,
peluang baru gitu ya Ki ya. Jadi kalau udah aman di tempat yang satunya, coba mencari sosialisasi di hal yang lain, tetapi yang positif ya Rek ya, karena nanti bisa jadi mengembangkan untuk ide-ide kalian. Siapa tahu dari situ kalian mempunyai mentor. Betul. Gitu ya Ki ya, orang yang lebih pintar dan akhirnya kalian klik, kemudian waduh ini bagus, ini dan menjadikan kalian lebih inspiratif. Ya, akhirnya menjadi teman dekat. Apa namanya itu? Bestie. Oh, iya. Bestie. Waduh, mantap. Ya, bestie. Bestie kalau bahasa Inggrisnya Best friend. Bahasa Indonesianya teman baik. Teman baik. Iya. Kalau Itali binatang buas. Iya. Tapi kalau misalnya Indonesianya teman baik bisa menjadi binatang buas. Gimana orang ya, teman baik bisa menjadi binatang buas. Bestie bahasa Inggrisnya teman baik ya. Teman baik. Kalau Italinya bestinya binatang buas. Binatang buas. Kalau bestie Indonesianya teman baik bisa menjadi binatang buas. Jadi hati-hati. Hati-hatinya ya Ki ya. Ada bestie di luar sana. Baiklah, waduh Ki Macan, terima kasih banyak ini untuk mengetahui tanda-tanda orang yang akan menjadi kaya raya. Semuanya ini tadi yang disarankan sama Ki Macan pun juga harus diawali dengan perjuangan, dengan tetesan keringat gitu ya. Tetesan keringat dan air mata. Mas Jawil sampai bilang, keringatku sampai ke udah ya Ki. Netes. Waduh wis, terima kasih banyak Ki Macan. Sami. Waduh ini saatnya ini Mas Jawir pun juga menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktu sebentar untuk mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia itu terus diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar negara Indonesia dijaga terus keutuhannya untuk NKRI harga mati. Ngoten ya. Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Ya, pesan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan. Waduh, betul juga ya Ki ya. Jadi sama seperti kalau kita terjatuh, kita harus bangkit, berpikiran positif. Mungkin itu adalah kesempatan. Ya Ki ya. Mantap Ki Macan. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.